Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa ahsanal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat. Pemirsa Sil TV di mana saja berada, hafizakumullahu taala wa a'azzakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali pada petang Rabu pada hari ini bertepatan dengan tanggal 12 November 2025, 21 Jumadil Ula 1447 Hijriah, untuk melanjutkan kembali nasihat-nasihat agama, wasiat yang sangat penting bagi kita semua agar kita berada di jalan yang lurus, agar kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk mengamalkan agama. Kaum muslimin dan muslimat, a'azzakumullah. Pada pertemuan Rabu sore hari ini kita melanjutkan bait-bait syair dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala dalam susunan Manzumah Al-Mimiyah. Yang kita akan mengambil pada sore hari ini bait syair yang ke-87. Bait syair yang ke-87 ini adalah wasiat yang sangat besar. Wasiat yang apabila kita mengamalkan wasiat ini maka kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat, akan berada di jalan yang lurus, akan mendapatkan hati kita akan selalu bersih, akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, akan mengerti mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, akan mengerti arti yang sebenarnya dari kehidupan ini. Dia adalah al-wasiyah bi kitabillahi azza wa jalla. Adalah wasiat kepada kitab Allah, Al-Quranil Karim. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala memberikan pengantar sebelum masuk
kepada bait syair, beliau mengatakan aqada rahimahullahu hadzal unwana li bayani makanati kitabillahi azza wa jalla wa 'azimi sya'nih wa 'uluwi manzilatihi wa makanati tadabburihi wa ma'rifati ahkamihi wal 'amali bi muhkamihi wal imani bi mutasyabihihi. Syekh Hafiz Al-Hakami rahimahullah ta'ala mengikat dengan judul Al-Wasiyah bi Kitabillah, bait syair yang berikut ini diikat dengan judul yaitu wasiat kepada Al-Quranul Karim, kepada kitab Allah, kepada kitabillahi subhanahu wa ta'ala. Beliau ingin menjelaskan kepada kita bagaimana kedudukan kitab Allah, bagaimana kedudukan firman Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana kedudukan Al-Quranul Karim, dan bagaimana besarnya perkara yang berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana tingginya kedudukan Al-Quran, bagaimana kedudukan seorang itu ketika dia mentadaburi makna yang ada di dalam Al-Quran, menjelaskan bagaimana agar kita mengetahui hukum-hukum yang ada di dalam Al-Quran, juga menjelaskan kepada kita bagaimana kita beramal dengan hukum Allah subhanahu wa ta'ala, hukum Al-Quran, dan juga akan menjelaskan kepada kita beriman kepada perkara-perkara atau ayat-ayat al-mutasyabihat. Wa dzakara aidan fadaila katsiratan litilawatihi wa tadabburihi ila ghairi dzalika minal wasaya al-'azimati al-muta'alliqati bi kitabillahi jalla wa ala. Kemudian juga beliau akan menyebutkan kepada kita keutamaan yang sangat banyak ketika seseorang membaca Al-Quran, menggali makna yang terkandung di dalamnya, mentadaburinya, dan wasiat-wasiat yang agung yang lain yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim, dengan kitabullah. Qala an-Nadhim rahimahullahu ta'ala, berkata Imam Al-Allamah Hafiz bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu ta'ala, wa bitadabburi wat tartili fatlu kita wallahi la siyama fi hindisiz zulami. Di akhir dari bait syair ini az-zulami, yaitu ada huruf mim. Itulah yang selalu kita katakan yang dimaksud dengan al-manzumah, yaitu bait-bait syair nazam al-mimiyah yang diakhiri dengan huruf mim. Kalau kita artikan secara harfiah, letter like daripada bait syair ini, wa bitadabburi, dan dengan mentadaburi ayat-ayat Allah, kitab Allah, Al-Quran, mempelajari makna yang terkandung di dalamnya, wat tartili, dan membaca dengan bacaan yang bagus, dengan tajwid, dengan makhraj yang tepat. Fatlu kitab Allahi, maka bacalah kitab Allah subhanahu wa ta'ala. La siyama fi hindisi zulami, apalagi ketika kita berada di dalam kegelapan malam, di dalam kegelapan kezaliman, di dalam kegelapan maksiat. Berkata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala, mensarah dari bait syair yang ke-87 ini, ketika diawali dengan bitadabburi wa tartili. Di sini ada huruf jar ba, dan ada majrur, ya, isim setelah huruf jar tersebut menjadi majrur.
dengan adanya baris di bawah. Karena dia adalah jumlahnya mufrad atau tunggal. Wa bitadabburi wa tartili. Apa maksudnya wa bitadabburi wa tartili? Muta'alliqun biqaulihi fatlu kitab Allah. Apa ini maksud? Kalau kita mungkin tidak mendapatkan ada tulisan setelahnya wa bitadabburi wa tartili, dan dengan mendalami dan membaca, maksudnya sini membaca apa? Mendalami apa yang kita ingin pahami, mendalami sesuatu itu apa? Maka dia adalah berkaitan dengan kitab Allah. Berkaitan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'anil Karim. Berkaitan dengan fatlu kitab Allah, yaitu bacalah Al-Qur'an, bacalah kitab Allah. Maksudnya adalah utlu kitab Allahi bitadabburi wa tartili. Silahkan dan marilah dan bacalah olehmu Al-Quran, kitab Allah dengan bacaan tadabbur dan dengan bacaan tartil. Dengan bacaan tadabbur nanti kita akan dapatkan ayat-ayatnya yang berkaitan dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, mendalaminya, mempelajarinya. Begitu juga wat tartil, membacanya dengan bacaan tartil, yaitu bacaan yang tepat. Wallahu jalla wa ala amara bitadabburi kitabi fi mawadhi'a minal Qur'ani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla wa ala telah memerintahkan manusia, kaum muslimin secara khusus mentadaburi kitab Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam banyak tempat atau banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Faqala ta'ala, di antaranya ada dalam surat An-Nisa ayat 82, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka itu tidak mentadaburi Al-Quran, tidak memahaminya, tidak mempelajarinya, ya, tidak berusaha untuk menggali apa yang dimaksud dari ayat-ayat Al-Quran? Apakah mereka tidak mentadaburi ayat Al-Quran? Kalau seandainya, ya, sesuatu atau ayat Al-Quran, bahkan dikatakan seandainya Al-Quran itu min indi ghairillah, apabila datang dari selain Allah, maksudnya bukan dari Allah Subhanahu wa taala, lawajadu fi ikhtilafan katsira. Allah Subhanahu wa taala menggunakan lam litakid untuk menguatkan, menunjukkan kata pasti. Maka apakah ketika mereka tidak mentadaburi ayat Al-Quran, dan apabila mereka mendapatkan itu dari selain Allah, lawajadu, pasti mereka akan mendapatkan di dalam perkara mereka tersebut ikhtilafan katsira, yaitu perselisihan yang banyak. Ayat ini menjelaskan kepada kita pertama sekali adanya perintah wajib untuk mentadaburi, menggali makna yang ada di dalam Al-Quran, mempelajari tafsirnya, menggali hukum-hukumnya. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang tidak mentadaburi ayat Al-Quran. Apalagi mereka berusaha untuk mentadaburi, untuk menyelesaikan masalah, untuk menetapkan hukum, untuk menyelesaikan bermacam-macam problematika dalam kehidupan dunia ini. Ya, walau kana min indi ghairillah, kalau mereka mencarinya selain dari Al-Quran, termasuk mungkin kita katakan para pemimpin kaum muslimin yang mereka ingin mendapatkan rakyatnya berada di dalam kebaikan, bahkan diberkahi
bumi yang masyarakat berada di situ, yaitu dengan mentadaburi ayat-ayat Al-Quran, dengan mempelajarinya, membaca dengan tartil dan mempelajarinya dengan tadabbur. Pastilah kata Allah Subhanahu wa taala mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Bukan satu perselisihan tapi banyak. Menunjukkan wajibnya kita belajar Al-Quran. Belajar membaca agar tidak salah. Walaupun membutuhkan waktu yang lama, perlahan-lahan, jangan malas, jangan berhenti, jangan bosan, jangan futur dalam mempelajari membaca Al-Quran, apalagi mentadaburinya. Jangan sampai putus asa, jangan sampai mengatakan saya ini sudah tua, saya ini sudah terlanjur, ya kecil dulu tidak belajar Al-Quran, ya sudah seperti ini saja, itu salah. Seorang mukmin yang benar, seorang muslim yang sejati, dia wajib belajar membaca Al-Quran sampai dia pandai. Walaupun dengan tahapan yang cukup lama. Tetapi jangan putus asa. Kemudian juga mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya, menunjukkan wajib. Menunjukkan juga kalau seandainya Anda ingin menyelesaikan suatu masalah, Anda mencari min indi ghairillah, selain Allah, atau kita katakan selain kitab Allah, maka pasti kamu akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Ayat ini juga menunjukkan makhraj minal ikhtilaf, jalan keluar daripada perselisihan diantaranya adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran, membaca Al-Quran dan mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Kalau kita tinggalkan Al-Quran, kalau kita tinggalkan membaca dan mendalami makna yang terkandung di dalamnya, Allah sudah mengatakan pasti lawajadu, pastilah mereka akan mendapatkan perselisihan yang banyak di antara sesama kaum muslimin sendiri. Sadaqallahul azim. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala ketika kita mendapatkan kenyataan yang ada di dunia ini dari dahulu sampai sekarang. Kita tidak berbicara tentang orang di luar Islam, kita berbicara tentang orang Islam. Begitu banyaknya perselisihan kaum muslimin di setiap zaman dan di zaman kita sekarang, dan bahkan terus bertambah banyak. Perselisihan di antara sesama kaum muslimin dalam urusan ibadah berbeda. Padahal Rasulnya satu, Muhammad SAW, dan beliau telah mempraktekannya. Ya, kenapa bisa berselisih? Apalagi perkara akidah. Satu kelompok kaum muslimin meyakini Allah berada di atas aras. Allah bersemayam di atas aras. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Sebagian kelompok lagi mengatakan tidak. Tidak, Allah tidak berada di atas langit, tidak berada di aras. Kalau berada di aras berarti Allah membutuhkan makhluknya. Allah berada di mana-mana. Ada juga sebagian kelompok mengatakan beriman dengan adanya sifat-sifat Allah. Di antaranya sifat zatiyah Allah. Allah memiliki tangan, yadullah. Allah memiliki mata, 2 mata, ya, dan seterusnya. Begitu juga perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat fi'liyah. Allah tertawa, Allah marah, Allah balas dendam. Ya, dan ini adalah merupakan sifat dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Di satu sisi lagi banyak kelompok, maka mulai dari zaman dahulu sudah bermunculan kelompok Jahmiyah, Mu'tazilah, dan yang mengikuti mereka mengingkari nama Allah, mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala baik secara keseluruhan ataupun sebagian. Sebagian diterima, sebagian ditolak. Kenapa bisa terjadi perselisihan seperti ini wahai kaum muslimin? Dalam urusan ibadah begitu juga. Ada sebagian kalau mau sholat
langsung takbir, tidak perlu mengucapkan lafaz dengan mengucapkan niat dengan lafaz, tidak perlu baca usolli ya, dan yang lainnya. Ya, yang sebagian lagi mengatakan itu harus dilakukan, bahkan merupakan rukun dari sholat, dan mereka mengatakan itu niat. Ya, banyak perselisihan di antara kaum muslimin. Makanya para ulama membagi perselisihan, ada perselisihan itu yang berlawanan dan dia tercelah. Tudad. Ya. Seperti tadi. Satu mengatakan Allah berada di langit bersama di atas aras, satu lagi mengatakan tidak. Satu lagi mengatakan bahwa Allah punya tangan, punya mata, satu lagi tidak. Satu kelompok mengatakan Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir, satu lagi mengatakan tidak. Gitu kan dalam banyak ibadah. Ada yang melakukan ibadah ya, bermacam-macam jenisnya, bermacam-macam caranya. Itu tidak lepas dari kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak lepas pertama sekali adalah karena mereka meninggalkan kitab Allah. Ada orang yang hanya rajin membaca, bahkan bagus tajwidnya, bahkan mungkin dia guru tajwid. Ya, bahkan mungkin kita katakan dia orang yang hafal Al-Quran 30 juz, tetapi tidak mentadaburi makna yang ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, ya, apalagi di juz 30, banyak sekali ayat-ayat, surat-surat pendek. Yang semuanya, wahai kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan mengeluarkan kita daripada perselisihan. Ketika kita ya, pertama sekali tentunya dalam membaca kita mendapatkan banyaknya qiraat. Dan ambil satu qiraah, pelajari dengan baik, belajar tajwidnya. Ya, baca kalau kita ingin menghafal, mengambil satu riwayat tersebut. Ya, mungkin di negara lain mengambil riwayat yang lain, ada riwayat Hafs, ada Al-Waras, ada Qalun dan yang lainnya. Ya, jangan kita menjadikan perselisihan dalam bacaan ini menjadi perpecahan di antara sesama kaum muslimin di negeri kita atau di dunia ini. Dan ini bacaannya mutawatirah, semuanya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu kita mendapatkan di zaman Umar bin Khattab dan setelah diangkatnya Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah, mulai ada perselisihan. Ya, bahkan perselisihan bacaan Al-Quran. Makanya Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala sebagai seorang khalifah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, minal khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin, dan Nabi SAW mengatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, wajib kalian berpegang teguh kepada sunnahku dan kepada sunnah khulafa ar-rasyidin, dan ini adalah jalan keluar dari perpecahan sebagaimana dalam hadis Al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, dan beliau mengatakan sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan terjadi perselisihan yang sangat banyak terjadi di tengah kaum muslimin, sesama kaum muslimin sendiri. Dalam pemahaman akidah tadi, bagaimana mengenal Allah, ya, begitu juga dalam semua mengklaim mereka mengikuti sunnah Nabi atau cinta kepada Nabi, begitu juga dalam memahami Islam, maka terjadi perselisihan yang sangat banyak sekali. Sebenarnya tinggal kita kembali kepada ayat Al-Quran. Baca dan tadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Dan itu adalah makhraj minal ikhtilaf. Salah satu cara untuk kita keluar dari perselisihan. Kembali kepada kitab suci, yaitu Al-Quran. Kembali kepada sabda Nabi SAW sebagai mukjizat. Ya, mempelajari hadis-hadis yang sahih, yang hasan, yang diterima sesuai dengan penelitian para ulama hadis. Dan itulah sumber Islam. Dan dengan kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada hadis, itu adalah jalan keluar dari perselisihan. Dan telah kita sebutkan tadi ada perselisihan tudad, yaitu ikhtilafu tudad. Dan ini tidak boleh, seperti perkara akidah tadi.
Makanya kita mendapatkan Rasulullah tentunya dan para sahabat dan generasi-generasi yang terbaik tabi'in dan atba' tabi'in, bahkan dari empat a'immatul arba', yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, ya, yang di dunia ini sampai sekarang memiliki pengaruh yang besar dalam madhab fikih secara khusus. Ya, ada fikih Hanafi, ada fikih Maliki, ada fikih Syafi'i dan ada fikih Hambali. Dan para ulama berusaha keras untuk meneliti, untuk menyampaikan kepada kaum muslimin bagaimana akidah empat imam ini, yang dikatakan tidak boleh keluar dari empat imam ini. Kan sebagian pendapat orang seperti itu, sebenarnya tidak. Karena sebelum mereka hidup sudah ada generasi yang terbaik, itu tabi'in dan bahkan para sahabat. Berarti kalau dikatakan wajib mengikuti salah satu dari empat mazhab ini, bagaimana dengan sahabat? Berarti sahabat salah. Dan kalau kita pun membaca ya wasiat nasihat dari setiap para imam yang empat ini, Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, ya Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris, Imam Ahmad bin Hanbal, semuanya mewasiatkan kepada pengikutnya dan kepada kaum muslimin agar mereka kembali kepada hadis Rasulullah SAW dan bukan mengambil pendapat mereka tanpa dalil. Ada orang-orang yang gembor-gembor ke sana kemari bahwa mereka pengikut Imam Syafi'i, pengikut Imam Hanafi, pengikut Imam Maliki, Hambali di negara-negara yang banyak masing-masing mereka. Tapi mereka lupa bagaimana para a'immah yang empat ini telah mewasiatkan agar kita semua berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, kepada hadis Nabi, bukan kepada perkataan mereka. Maka Imam Syafi'i mengatakan, apabila kamu mendapatkan pendapatku bertentangan dengan Al-Quran, dengan hadis Nabi, maka lempar jauh-jauh di belakang dinding itu. Buang pendapatku, kata Imam Syafi'i. Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga mengatakan, apabila benar hadis itulah mazhabku. Apabila ada mendapatkan hadis yang sahih yang telah diteliti oleh para ulama dan itu adalah mazhabku. Jadi mazhab semua para imam al-arba'ah, imam empat tersebut, ya, dan kita mengatakan tadi ya, tidak boleh mengatakan hanya empat imam itu saja karena mereka masyhur dan mereka mendapatkan banyaknya murid dan pengikut. Makanya jadilah empat mazhab ini terkenal di dunia. Padahal di zaman mereka sudah banyak ulama hadis, ulama fikih. Ini menunjukkan bahwa semua kita harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ya, semua kita harus kembali mentadaburi ayat Al-Quran, apalagi perkara akidah. Bagaimana orang mengatakan Allah tidak bersemayam di atas aras? Ketika Allah berfirman di 7 ayat, di 7 tempat di dalam ayat Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, Allah bersemayam di atas arasnya. Kenapa ada orang masih berpendapat Allah tidak berada di langit? Sementara Allah mengatakan amintum man fis sama. Apakah kalian merasa aman dari siapa yang ada di langit, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis Nabi SAW yang dikenal dengan hadis jariyah. Ya, yang Rasulullah SAW datang kepadanya dan menanyakan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Allah fis sama. Dia menjawab, Allah di langit. Man ana, siapa saya? Anta Rasulullah, kamu adalah utusan Allah. Maka kata Nabi SAW kepada sahabat yang memiliki budak perempuan ini, merdekakan dia karena dia sudah menjadi seorang yang beriman, seorang mukminah yang benar imannya. Lalu ada orang yang menolak pendapat ini. Ini hadis Nabi SAW. Lalu mengklaim dia benar. Ya, kalau kita katakan terjadi perselisihan, benar. Terjadi perselisihan antara orang yang memahami Islam ini dengan benar berdasarkan Al-Quran dan Sunnah dengan orang yang salah yang tidak ya memahami Al-Quran dan Sunnah atau tidak mengambil dalil Al-Quran dan Sunnah. Tentunya berbeda. Perselisihan seperti ini tidak boleh. Makanya ada seorang ulama, doktor, ya pakar di dalam ilmu akidah yang telah mengumpulkan, ada saya bukunya singkat, tipis. Dikatakan dia adalah bentuk kutayib yang menjelaskan akidah imam empat, ya akidah imam mazhab yang empat sama, semuanya berkaitan dengan akidah sama.
Kenapa kita di zaman sekarang terjadi perselisihan? Apakah kita lebih hebat daripada imam tersebut? Padahal kita semua mengaku imam tersebut adalah imam Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sampai sekarang diambil pendapat mereka di seluruh dunia. Tetapi sayang, kita tidak membaca, tidak melihat wasiat-wasiat dari para imam-imam besar dari imam madhab ini. Apalagi dari ulama-ulama yang lain yang hidup sezamannya atau dari ulama yang hidup sebelum mereka. Apalagi kalau kita katakan, ya, kita mendengar dari perkataan para sahabat Rasulullah SAW bagaimana Rasulullah SAW memerintahkan untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan hadis Nabi SAW. Apalagi tadabbarun Al-Quran menunjukkan tidak bolehnya kita berpaling dari mentadaburi ayat Al-Quran. Tidak mau belajar mentadaburi, tidak mau memahami ayat-ayat Allah. Ini tidak boleh. Karena ayat ini menjelaskan tentang celaan. Allah berfirman mencela orang-orang yang tidak mentadaburi ayat Al-Quran. Kemudian juga, ya, secara tidak langsung kalau orang sudah tidak mentadaburi ayat Al-Quran, kalau dia ingin memahami suatu perkara apalagi dalam agama, sudah pasti dia akan mencari sumber juga dalam memahaminya. Apabila didapatkan, mereka mendapatkannya, mereka mencarinya, mereka memahaminya min indi ghairillah, dari selain Allah, dari selain Al-Quran, ya, lawajadu fi ikhtilafan katsira, pasti mereka juga akan mendapatkan perselisihan yang banyak. Bahkan kita mendapatkan, maaf kita tidak menyebutkan satu kelompok, tapi ini kenyataannya dari dahulu. Ya. Bahkan kalau kita katakan ada kelompok-kelompok besar di dalam penjelasan para ulama akidah, yaitu kelompok-kelompok yang menyimpang, yang sesat, Jahmiyah, Mu'tazilah, ya, ada Qadariyah, ada Jabriyah, ada Murji'ah, ada Syiah Rafidah, dan ada cabang-cabang yang mengikuti pemahaman mereka. Dapat kita mendapat kesimpulan dari tulisan-tulisan mereka, ya, dan kita belajar bahwa mereka tidak mentadaburi ayat Al-Quran. Mereka tidak kembali memahami Islam ini kepada Al-Quran, kepada sumbernya yang asli, sumbernya yang murni, yang tidak pernah salah, yang tidak ada perubahan. Makanya dikatakan walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Bahkan kita sebutkan tadi, bahkan satu kelompok dari kelompok kaum muslimin yang mengaku Islam, ya, apakah komunitas atau ormas atau apapun namanya, ternyata kalau mereka sudah tidak cocok dengan sesama mereka, mereka buat lagi kelompok baru. Mereka berselisih lagi. Di antaranya adalah karena mereka telah jauh daripada Al-Quran. Mereka telah meninggalkan Al-Quran sebagai sumber untuk mereka bisa paham Islam yang benar. Kenapa ada pemahaman irhabiyun, teroris atau khawarij? Ya, yang telah kita sebutkan tadi beberapa kelompok. Kita akan dapatkan walaupun mereka adalah para penghafal Al-Quran seperti orang-orang khawarij di zaman Nabi SAW, mereka adalah orang-orang yang dikatakan hebat bacaan Al-Qurannya, hebat tahajudnya, hebat puasa sunat mereka. Kalah para sahabat, tetapi mereka membaca Al-Quran itu hanya sampai tenggorokan, tidak sampai ke hati mereka. Maksudnya mereka tidak mentadaburi makna yang terkandung di dalam Al-Quran. Makanya kita mendapatkan kisah yang luar biasa dari fitnah bermunculannya Khawarij ini mulai di awal atau di akhir zaman Utsman bin Affan, kemudian tambah besar dan menjadi komunitas yang besar, bahkan mendirikan negeri atau negara sendiri dan memiliki khalifah sendiri. Ya, mereka tidak mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah, mereka telah bersembunyi dan mereka jumlahnya ribuan. Ini masih ada sahabat dan masih banyak sahabat yang hidup, sudah adanya penyimpangan, sudah adanya perselisihan dan semuanya mengaku Islam. Itulah kalau kita baca sejarah atau biografi dari kehidupan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu dan Abdullah bin Abbas, seorang ulama dari kaum muslimin yang alim, bahkan kita katakan yang paling alim dalam memahami Al-Quran, yang merupakan sahabat yang sangat paham tentang ayat-ayat Al-Quran.
Sehingga dia menawari kepada khalifah ketika itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala untuk berdebat dan berdiskusi dengan orang-orang Khawarij, dengan pemimpinnya, dengan orang-orang yang mengikuti pemahaman tersebut dengan ayat Al-Quran. Karena beliau ahli tafsir, beliau betul-betul paham mentadaburi ayat Al-Quran. Padahal beliau jalan sendiri, tidak ada pengawal, tidak ada yang mengikutinya menghadapi ribuan orang-orang Khawarij. Tetapi ya, dengan taufik dari Allah, dengan kecerdasan yang diberikan oleh Allah dan kefakihan pemahaman terhadap ayat-ayat Allah, ya, dalam mentadaburi ayat Allah, dan dia berhasil menasihati orang-orang Khawarij, dan mereka banyak yang bertobat dan kembali kepada ajaran yang benar, yaitu ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dari kisah-kisah ini menunjukkan bahwa seorang apabila tidak mentadaburi Al-Quran pasti akan sesat. Seperti tadi, pasti akan membuat kelompok-kelompok di dalam Islam dan mereka jauh dari pemahaman Al-Quran. Walaupun mereka orang-orang yang dikatakan secara zahir banyak orang yang takjub karena banyaknya hafalan Quran mereka, bagusnya tajwid mereka. Bahkan mereka mendalami qiraah Al-Quran, tetapi mereka tidak paham apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Terjadilah perselisihan yang banyak di tengah kaum muslimin. Dan ini kenyataannya sampai di zaman sekarang. Apalagi seorang sudah meninggalkan Al-Quran sebagai sumbernya, sudah pasti akan menyimpang. Tidak akan bisa satu lagi tujuan, visi dan misi, ya, sesama kaum muslimin. Gak akan mungkin. Karena satu berjalan di atas jalan yang benar, Shiratal Mustaqim, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Satu lagi tidak berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, bahkan meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan mengaku Islam. Maka kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kalau kita katakan tadi sudah kita sampaikan, maka salah satu cara yang terbaik dan tepat, dan tidak ada cara yang kedua ketika kita ingin keluar daripada perselisihan, yaitu mesti kita, ya, membaca, mempelajari bacaan Al-Quran, dan juga yang tidak kalah pentingnya, bahkan yang paling penting adalah mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Belajar tafsir, belajar, ya, ayat demi ayat apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut, apa hukum-hukum yang ada di ayat tersebut, sehingga akan hilanglah perselisihan sesama kaum muslimin. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Muhammad ayat 24, afala tadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Ada kemiripan dengan surah An-Nisa 82 yang diawali dengan afala tadabbaruna al-Qur'an. Apakah mereka tidak mentadaburi, tidak memahami makna yang terkandung dalam Al-Qur'an, atau hati mereka yang terkunci? Maksudnya, kata para ulama tafsir, ketika mereka tidak mentadaburi ayat Al-Qur'an, berarti selain ayat Al-Quran yang akan mengisi hati mereka, dan hati mereka bisa terkunci, tidak menerima kebenaran karena mereka tidak mengambil Al-Quran sebagai penyembuh penyakit hati mereka, membimbing mereka untuk mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan Al-Quran itu merupakan syifa lima fis sudur, penyembuh dari apa ada yang penyakit di dalam dada-dada manusia. Bahkan luar biasanya mukjizat Al-Quran ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Adapun mukjizat yang lain sudah hilang dengan wafatnya Rasulullah SAW. Makanya Allah SWT kembali mengurangi kenapa mereka tidak mentadaburi ayat Al-Quran atau hati mereka yang terkunci. Kemudian surat Al-Mu'minun ayat 68, afala yadabbarul qawla am ja'ahum ma lam ya'ti aba'ahumul awwalin. Kenapa mereka tidak mentadaburi al-qaul, maksudnya ada Al-Quran, ya, atau mereka berpegang dengan apa yang datang kepada mereka saja, yang sebenarnya tidak ada juga dibawa oleh nenek moyang mereka atau bapak-bapak, kakek-kakek mereka yang pertama. Apalagi kalau kita mengatakan kita mengikuti orang-orang terdahulu, kita mengikuti generasi-generasi terdahulu, atau kita katakan kita mengikuti, ya, pemahaman bapak-bapak, nenek-nenek dan kakek kita, ya, itu benar apabila orang tua kita, kakek kita, nenek kita terus ke atas mereka
juga berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan memahami ya keduanya dengan pemahaman para sahabat. Kalau dikatakan secara mutlak, oh tidak boleh mengikuti orang tua. Ya, orang tua yang seperti apa dulu? Oh tidak boleh mengikuti nenek moyang kita. Oh nenek moyang yang seperti apa dulu? Kalau mereka orang yang bertakwa, yang sudah dahulu juga mereka belajar agama, berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, ya, tentunya kita mengikuti mereka. Sama juga dikatakan, ya, kenapa orang taklid kepada guru agamanya, kepada gurunya, tuan gurunya, kepada ulamanya, ya, apalagi berada dalam kelompoknya. Sementara apabila bertentangan dengan Al-Quran mereka tidak menerima apa yang dalam Al-Quran, mereka hanya menerima apa yang dari guru mereka, maka ini salah. Disitulah akan terjadi perselisihan yang sangat banyak ketika seorang tidak mentadaburi ayat Al-Quran. Kemudian ayat yang terakhir disampaikan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala sebagai dalil dalam surat Shad ayat 29, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab itu Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad, kepadanya yaitu kepada Muhammad, ilaika kepadamu. Dia adalah mubarakun, yaitu penuh dengan kebaikan. Bahkan semua ayat Al-Quran itu di dalamnya kebaikan. Ketika kita sudah tahu seperti itu, maka liyadabbaru ayatihi. Maka mestilah kalau seseorang sudah meyakini Al-Quran itu ya penuh dengan keberkahan, maka sudah harus setiap kita liyadabbaru ayatihi, untuk mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, wa liyatadzakkara ulul albab, dan juga akan selalu ingat orang-orang yang memiliki akal yang sehat, memiliki fitrah yang salimah, yang lurus. Apalagi kita membaca banyak ayat Al-Quran, apalagi hadis-hadis Nabi SAW yang memerintahkan kita untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah dan tidak boleh keluar darinya, karena itu adalah jalan petunjuk, karena itu adalah menyelesaikan perselisihan. Apalagi kalau kita baca juga dalam surah An-Nisa, Allah SWT berfirman, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasul ulil amri minkum fa in tanaza'tum bi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Allah telah berfirman dalam surah An-Nisa, wahai orang yang beriman, taatlah kepada Allah, yaitu berpegang teguhlah kepada Al-Quran. Wa atiiur rasul, dan taatilah rasul, yaitu berpegang teguh kepada hadis Nabi, sunnah Nabi SAW dalam seluruh ibadah kita. Bukan hanya sebagian diambil, sebagian sesuai dengan selera kita karena hawa nafsu kita, tidak. Bahkan hawa nafsu kita, selera kita, perasaan kita harus tunduk di bawah Al-Quran dan Sunnah. Ya, kemudian dikatakan walil amri minkum, yaitu pemimpin kalian, pemimpin agama itu para ulama, dan mereka adalah pewaris para nabi dan pemimpin negara, ya, karena mereka membuat peraturan dan untuk ditaati peraturan tersebut agar negeri ini adalah negeri yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan baldatun thayyibatun, yaitu negeri yang baik yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua tersebut dari atas, dari para pemimpinnya, dari orang di bawah sampai ke rakyatnya, apabila berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, maka insya Allah akan mendapatkan keberkahan negeri tersebut. Maka dikatakan, ya, di dalam banyak Al-Quran, walau anna ahlul qura amanu wattaqau, apabila orang-orang penduduk kampung, penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, maka akan kami ampuni dosanya. Maka ya, kami akan berikan mereka petunjuk kepada jalan yang lurus. Maka akan kami berikan rezeki dari arah yang tidak mereka sangka. Jadi kemaslahatan dunia akan didapati dengan taat kepada Allah dan Rasulnya, berpegang teguh kepada Allah dan Rasulnya. Apalagi kemaslahatan akhirat untuk masuk ke dalam surga tidak akan mungkin kecuali dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah, mentadaburi ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW. Dan terakhir para ulama mengatakan, ya, sejauh mana, sedalam mana kita mempelajari Al-Quran dan hadis, maka sejauh itulah kita akan mendapatkan petunjuk, dan sebanyak itulah kita akan mendapatkan kebaikan dan keberkahan. Dan sejauh mana seorang menjauhinya, maka sejauh itulah mereka akan terjauhi daripada kebaikan dan akan dihindari oleh Allah daripada keberkahan. Allah Ta'ala alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dari pertemuan kita yang
pertama pada sore hari ini dalam bahasan syair yang ke-87 tentang wasiat kepada kitab Allah yaitu Al-Quran. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik kepada kita untuk selalu ya mempelajari Al-Quran, membacanya dan juga mentadaburi makna yang terkandung di dalamnya. Dan insya Allah masih banyak penjelasan yang akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Mudah-mudahan Allah SWT mempertemukan kita kembali. Wallahu taala alam bisawab. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.